Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram @Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurkholis Masjid Society. Teman-teman sekalian, sore ini kita akan membincangkan satu topik yang kerap dibicarakan dan ditulis oleh Cak Nur, yaitu santri, pesantren, dan pendidikan akhlak. Dalam salah satu karyanya misalnya, kalau kita membaca, mungkin di masyarakat, di salah satu karyanya di masyarakat religius, atau nanti teman-teman bisa mengecek di ensiklopedia Al-Quran, di ensiklopedia Nurkholis Masjid misalnya, Cak Nur menuliskan bahwa pesantren adalah pusaka bangsa Indonesia. Jadi dikenal begitu sudah sekian lama, sejak ratusan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang boleh dibilang sangat efektif dan sangat berpengaruh bagi proses penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa ya. Itu kelihatan sekali pengaruhnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya juga, Wali Songo yang datang ke Indonesia itu juga kan mereka mendirikan semacam padepokan atau tempat nyantri, tempat para santri untuk bermukim dan belajar ilmu agama. Nah, karena sifatnya yang khusus dengan metodologinya yang khusus juga, jadi boleh dibilang pendidikan agama dan pendidikan akhlak di dalam pesantren itu berlangsung selama 24 jam. Selama santri ada di sana, selama itu juga dilakukan pendidikan ilmu agama. Nah, di dalam Cak Nur adalah salah seorang pondok pesantren. Walaupun nanti ada banyak ragamnya. Di dalam salah satu karyanya saya ingin menyebut masyarakat religius, Cak Nur mengurai betapa pentingnya pendidikan akhlak dan budi pekerti ini, yang langsung merujuk pada akhlak Rasulullah SAW. Karena bagi Cak Nur, akhlak dan pendidikan budi pekerti luhur dan akhlak itu penting ditanamkan dan disebarluaskan agar setiap tingkah laku anak-anak atau masyarakat Muslim pada umumnya itu mencerminkan sifat-sifat robbaniyah atau sifat-sifat ketuhanan dan mencerminkan nilai-nilai insan, nilai-nilai ihsan atau nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sisi inilah yang kemudian perlu dieksplorasi, yang perlu jadi diandaikan begini. Jadi kalau orang itu telah mencerminkan sifat-sifat ketuhanan, itu sudah pasti dia memiliki implikasi langsung kepada manusia. Jadi mesti sifat-sifatnya juga cenderung kepada kemanusiaan, pada manusia dan kemanusiaan. Nah, ini yang akan kita elaborasi tentang pesantren, tentang santri, pesantren, dan pendidikan akhlak. Nanti soal pesantren kan tentu saja banyak ragamnya. Sekarang orang dulu pesantren yang salafi, yang sekarang sudah berkembang jadi modern dan sebagainya. Nanti juga mungkin Kang Ubed bisa cerita tentang dulu Cak Nur pernah, Kang Ubed mana cerita Cak Nur pernah membuat riset dan datang ke pesantren Abah di Pagentongan. Itu juga mungkin bisa diceritakan soal perjumpaan Cak Nur dengan para kiai dan masyayikh di beberapa tempat, terutama kaitannya dengan riset beliau tentang pesantren. Silakan Kang Ubed, saya serahkan mungkin 20 menit untuk memaparkan tema soal ini. Setelah itu kita berdialog dengan teman-teman di kolom komentar. Silakan Kang Ubed. Terima kasih Kang Ozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Selamat sore sahabat-sahabat kalian yang pada kesempatan yang berbahagia ini sedang menyimak kanal live IG Cak Nur Society. Saya kira ini satu kesempatan yang sangat... Suaranya agak bouncing, mungkin kalau ada headset. Baik. Atau lebih dekat ya? Iya, mungkin ya. Jadi dia agak keluar ya. Ya baik. Terima kasih Kang Ozi, Kang Fahru Rozi Majid. Saya kira ini satu kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Ini sebuah kehormatan. Saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pengisi di rangkaian kegiatan Haul Cak Nur yang ke-15. Tentu sebelum nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema yang diminta oleh Kang Fahru Rozi Majid kepada saya beberapa hal ingin saya sampaikan soal, saya kira ini penting sebagai background
soal perkenalan atau perjumpaan saya dengan Cak Nur Allahyarham. Meskipun secara langsung saya tidak pernah saya secara pribadi berterima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh Cak Nur Society. Saya kira ini satu kesempatan yang sangat berharga. Sekaligus nih kehormatan Kang Ozi bagi saya karena bisa menjadi bagian dari rangkaian kegiatan haul Cak Nur Allahyarham yang ke-15. Saya tentu saja secara pribadi punya dan keluarga punya pengalaman yang sangat bersejarah bagi kami di keluarga pesantren Pagentongan, karena Cak Nur pada tahun 1973 sampai dengan 1974 pernah melakukan kegiatan riset selama 1 tahun bersama beberapa tokoh muda di era itu. Salah satunya adalah Pak Sujoko Prasojo, kemudian Pak Zamroni, Pak Mas Tuhu, yang kemudian di 3 dekade kemudian menjadi tokoh-tokoh penting di Republik ini, dikenal sebagai Muslim scholar yang punya pengaruh yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia. Pada saat itu Cak Nur bersama teman-temannya sedang melakukan penelitian, kalau tidak salah itu atas inisiasi PPIM, meskipun laporan hasil risetnya kemudian diterbitkan oleh LP3S. Itu judulnya adalah laporan hasil penelitian di pesantren Al-Falak dan 8 pesantren lain di Bogor. Sejauh yang saya ketahui, Kang Ozi, hasil riset tersebut menjadi salah satu rujukan penting bagi studi-studi keislaman, khususnya studi pesantren yang membabarkan soal sosiologi agama dan juga kepemimpinan sosial berbasis pesantren. Nah, itu yang tulisan pertama. Yang kedua adalah tulisan pendek, itu berjudul Figur Seorang Kiai, ditulis oleh Nurholis Majid, dan secara khusus di tulisan tersebut juga hampir sebagian besar menceritakan tentang sosok Kiai Falak yang kebetulan itu adalah kakek sepuh kami. Artinya saya secara pribadi dan keluarga punya kesan yang sangat khusus tentang beliau, karena 1 tahun itu saya kira bukan waktu yang pendek. Bahkan ayah saya tanya, beliau bercerita, ya Cak Nur dengan teman-temannya bolak-balik ke pesantren Pagentongan, kemudian melakukan wawancara. Bahkan pesantren kami direkomendasikan oleh para peneliti muda tersebut untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan manajemen keorganisasian di pesantren. Salah satunya juga kami didorong untuk melakukan studi banding ke pesantren-pesantren yang ada di daerah Jawa Tengah. Artinya Cak Nur ikut memberikan kontribusi, memberikan andil bagi sejarah perkembangan pesantren kami, yaitu pesantren Al-Falak Pagentongan. Yang kedua, Kang Ozi, saya ini kan kader HMI. Jadi tahun 98 saya ikut latihan kader, dan tentu saja sebagai kader HMI saya mengenal, kemudian diperkenalkan dan menjadi satu keharusan kesadaran individual saya untuk mempelajari siapa itu Cak Nur. Bagi saya Cak Nur adalah sosok cendekiawan Muslim di Indonesia yang sangat kosmopolit. Beliau lahir di pesantren dari keluarga yang punya latar belakang agama yang cukup kuat, Kiai Haji Abdul Majid. Dan yang menarik bagi saya dalam konteks tema kali ini, santri pesantren dan pendidikan akhlak, Cak Nur ini punya background kepesantrenan yang sangat kokoh. Meskipun secara dari mulai pendidikan madrasah dari Watoniyah milik ayahnya, kemudian setelah lulus belajar di Rejoso Jombang, saya kira dalam studi pesantren teman-teman Nahdiyin khususnya itu mengetahui betul positioning pesantren Rejoso Jombang. Itu dalam buku Zamak Syaridovir, yaitu tradisi pesantren, dicatat sebagai salah satu pesantren pusat penyebaran Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
dan Kiai Romli dan juga Kiai Musain Romli itu adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya kira ini nanti akan nyambung pada konteks pendidikan akhlak tasawuf yang kemudian ditawarkan oleh Cak Nur di beberapa dekade kemudian. Nah, yang menarik juga menurut saya kira ini juga meskipun mungkin sudah diulas oleh beberapa narasumber yang lalu, Kang Ozi, tetapi saya kira saya mohon izin untuk kembali menyampaikan karena saya kira ini juga teks yang tidak boleh lepas dari konteks percakapan ataupun perbincangan mengenai Cak Nur dalam konteks kepesantrenan, dalam konteks kesantrian beliau. Jarang orang misalnya mengetahui kenapa kemudian Cak Nur memutuskan untuk pindah ke Gontor. Meskipun banyak juga tulisan mulai mengangkat, sebetulnya Cak Nur ini kan hidup bukan di ruang yang kosong dari kontestasi ideologi di Indonesia pada saat itu. Bahkan kenapa Cak Nur kemudian dia terus terang kan, saya nggak nyaman dan nggak betah nyantri di pesantren Rejoso karena diolok-olok atau dalam bahasa kita mungkin dibully ya, diolok-olok sebagai anak masumi yang nyantri di pesantren NU. Nah, saya kira kalau kita dalam konteks politik era tersebut, saya kira kita juga paham betul bagaimana kontestasi ideologi, kontestasi politik itu kemudian ikut menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari bahkan beliau kemudian menjadi korban dalam tanda petik. Nah, yang menarik lagi saya kira dalam konteks pesantren, kenapa kemudian Cak Nur memilih pesantren Gontor? Dalam sebuah tulisan misalnya Cak Nur mengatakan bahwa Gontor merupakan perpaduan yang sangat menarik dari sistem pendidikan surau ala Minang dengan sistem pendidikan pesantren ala Jawa. Saya kira ini juga penting karena salah satu hal yang menjadi kritik Cak Nur terhadap dunia pesantren yang selama ini dikelola atau didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama meskipun ayahnya adalah murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia tidak memperoleh kebebasan yang cukup seperti yang dialami di pesantren Gontor. Bahkan salah satu yang kemudian direcognize oleh Cak Nur adalah ketika pesantren Gontor mengadopsi sistem kurikulum modern. Salah satunya adalah bahasa Inggris yang kemudian diinput atau diinsert ke dalam kurikulum pesantren modern yang pada saat yang sama di pesantren-pesantren yang berbackground NU itu tidak ada. Saya kira ini juga menarik karena ini akan mengantarkan bagaimana cara pandang Cak Nur terhadap dunia pesantren, meskipun ia adalah santri, tetapi yang justru menarik adalah saya juga kadang-kadang kalau baca sejarah kritik Cak Nur yang sangat pedas terhadap sistem pendidikan pesantren yang dianggap tidak peka terhadap perkembangan modernisasi, saya kira ini juga satu hal yang sangat menarik. Di satu sisi Cak Nur adalah seorang santri yang lahir dari background atau dunia pesantren NU sebelum beliau pesantren di Gontor, tapi pada saat yang sama dia mengarahkan kritik yang pedas. Meskipun kritiknya ini tidak setajam yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana yang mengatakan pesantren sebagai biang dari keterbelakangan dan kejumundan umat Islam. Saya kira Cak Nur tidak berbicara dalam konteks tersebut. Saya malah memahami kritik Cak Nur di buku Bilik-Bilik Pesantren itu sebagai bentuk kecintaan, Kang Ozi. Sama ketika Cak Nur misalnya pada saat melakukan riset tentang laporan penelitian hasil riset di pesantren Al-Falak dan 8 pesantren di Bogor, ada beberapa rekomendasi yang saya kira menarik bagi pesantren umumnya, yaitu soal soal sanitasi ya, soal kebersihan, kemudian tiadanya kurikulum yang seharusnya mulai diakses oleh para santri. Saya kira ini juga catatan. Nah,
kritik lain yang saya kira ini juga menarik dalam konteks perjalanan hidup seorang Cak Nur, seorang cendekiawan terkemuka terhadap dunia pesantren adalah harapan atau ekspektasi yang tinggi terhadap pesantren yang dia bandingkan dengan universitas-universitas yang berkembang atau berdiri di negara-negara Anglo-Saxon. Cak Nur mengharapkan pesantren-pesantren itu seperti Harvard University, kemudian Oxford University, yang berangkat dari pendidikan seminari Katolik, kemudian pendidikan berbasis teologi keagamaan. Nah, bahkan beliau juga sempat menyinggung, dia membayangkan jika pesantren Termas misalnya bermetamorfosa menjadi Universitas Termas, Universitas Sebeireng dan lain sebagainya. Nah, kritik Cak Nur ini dalam perkembangannya saya kira ini menarik karena di dunia pesantren berkembang juga pemikiran untuk terus melakukan pembaruan sistem pendidikan. Nah, salah satunya munculnya meskipun dalam kerangka yang berbeda, saya kira munculnya Ma'had Ali di beberapa pesantren, baik itu di Situbondo, kemudian di pesantren-pesantren yang lain, itu saya kira itu merupakan salah satu jawaban meskipun lingkup atau ruang lingkup maupun studi yang dikembangkan atau diajarkan di Ma'had Ali dominan adalah ilmu-ilmu pengetahuan keislaman yang berbasis pada hazanah keislaman klasik atau yang kita kenal sebagai kajian Turots. Nah, saya kira itu hal-hal yang juga menarik bicara dalam frame atau dalam konteks santri, pesantren dalam kehidupan Cak Nur. Saya membayangkan pada era sekarang, di era sosial media, ketika seseorang yang merupakan alumni kemudian melakukan kritik yang tajam terhadap institusi ya, di mana dia pernah belajar, saya kira ini menjadi beda nanti nuansanya ya, Kang Ozi. Ya. Tapi saya melihat justru diskursus ini menarik. Dan ini juga jarang sebetulnya disinggung karena hampir banyak kajian percakapan atau membicarakan tentang sosok Cak Nur itu selalu bicara soal gagasan sekularisme, gagasan sekularisasi, kemudian agama kemanusiaan, kemudian keberpihakan Cak Nur terhadap pluralisme, kemudian keberpihakan Cak Nur terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan. Nah, saya kira dalam konteks percakapan atau kritik beliau terhadap institusi pesantren itu sendiri, saya kira masih sedikit kajiannya. Oleh karena itu, justru di forum yang sangat berbahagia ini, saya kira Cak Nur Society harus juga menjadikan itu sebagai salah satu concern untuk kemudian melahirkan kajian-kajian yang fokus pada dunia kepesantrenan. Saya kira itu teks itu tidak boleh lepas menurut saya, Kang Ozi, supaya sosok Cak Nur tidak tercerabut dari akar yang sesungguhnya. Oleh karena itu saya kira ketika Pak Profesor Komarudin Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa Cak Nur adalah representasi dari sosok cendekiawan Muslim yang punya akses yang sangat kuat terhadap hazanah intelektualisme Islam, tetapi juga tidak menutup pada akses maupun peluang-peluang untuk memahami dunia modernitas. Nah, saya kira hal-hal ini juga sebetulnya di dunia pesantren kan biasa. Ini bukan pandangan apologetik saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia atau tradisi pesantren. Karena saya kira di dunia pesantren itu kan kita mengenal satu kaidah al-muhafazatu ala qadimis sholi wal aghzu bil jadidil aslah. Saya kira itu satu term, satu diktum yang selalu kita pegang di tradisi pesantren, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Cak Nur seperti saya bilang tadi di awal, sesungguhnya bukan kritik tajam, tetapi itu bentuk kecintaan terhadap dunia yang pernah beliau hidupi ya, beliau mengenyam di dalamnya. Yang keempat, saya kira ini karena pada akhirnya nanti percakapan ini juga akan masuk pada perbincangan mengenai apa itu akhlak dalam perspektif Cak Nur, bagaimana beliau memandang tasawuf yang hidup dan dihidupkan oleh dunia pesantren,
bahkan sampai hari ini dirawat sebagai bagian dari tradisi pesantren menurut seperti yang disampaikan oleh Pak Zamaksyari Dovir dalam buku itu, dan hari ini masih sangat kuat. Pesantren itu kan selain tradisi pesantren itu dibentuk oleh figur kiai, kemudian ada pengajaran kitab kuning, kemudian ada masjid, ada pesantren, tapi ada juga satu entitas yang sangat menguatkan entitas pesantren, yaitu torikoh atau tarekat. Dan tarekat dan tasawuf itu kan bagian yang tidak terpisahkan sebetulnya. Nah, dalam konteks yang lain, saya kira ada hal yang menarik menurut saya, Kang Ozi, karena dari kemarin juga saya menyimak mungkin hampir semua narasumber di forum ini itu mempercakapkan soal nilai dasar perjuangan HMI. Ya. Saya kira ini kenapa saya tertarik mengatakan bahwa Cak Nur adalah ya, itu kan sebetulnya kalau dari pada saat baca naskah itu sebenarnya saya membayangkan saya tuh ingin ada di depan beliau mendengar langsung, Kang Ozi. Jadi bisa merasakan langsung apa romantisme seorang Cak Nur terhadap perjalanan intelektual dan perjalanan rohani beliau kan. Yang justru saya juga menarik adalah ketika ini lagi-lagi soal santri ya. Cak Nur dengan tegas mengatakan Ahmad Wahib telah salah mengambil kesimpulan bahwa perubahan cara berpikir saya, penerimaan saya terhadap modernisme itu justru pada saat saya kembali dari Amerika Serikat. Iya. Nah, Cak Nur membantah kan dengan tegas. Justru beliau bilang, ini Wahib ini salah besar mengambil kesimpulan. Justru saya terjadi perubahan cara berpikir saya ketika lawatan saya ke Timur Tengah dan ke Turki. Bahkan beliau dari hasil kunjungan itu berhemat uang per diem yang beliau dapat kan untuk beliau gunakan untuk perjalanan ke Timur Tengah. Nah, salah satu yang menarik bagi saya pertama adalah bantahan itu dilakukan oleh seorang santri kepada santri. Seorang Ahmad Wahib ya yang punya background Madura, kemudian dua-duanya sama-sama dikenal luas sebagai sarjana muslim yang sangat luar biasa. Nah, salah satu yang menarik bagi saya alasan Cak Nur kenapa melakukan lawatan ke Timur Tengah adalah saya ingin melihat wujud Islam di dalam praktik. Yeah. Nah, ini kan sebenarnya perdebatan klasik di dunia intelektual ya, antara diskursus teori dan praksis ya, nilai dan praksis, kemudian teori dan praksis. Nah, Cak Nur ingin mencoba membuktikan sejauh mana Muslim atau komunitas Muslim di Timur Tengah, kemudian di Turki mewujud di dalam praktik. Nah, saya kira ini juga bentuk intelektualisme Cak Nur yang selalu ingin tahu, ingin menguji, apalagi beliau juga selain aktivis punya basis sebagai seorang peneliti ya, artinya beliau perlu menguji secara empirik apa yang terjadi di masyarakat Muslim di sana. Dan yang juga tidak kalah menarik, beliau justru dari hasil lawatan tersebut kemudian mengkonfirmasi bahwa masyarakat Muslim di Indonesia jauh lebih unggul dibanding masyarakat Muslim di Timur Tengah. Dan salah satu yang menggembirakan adalah ketika beliau menyebut kata pesantren. Nah, lagi-lagi pesantren itu tidak lepas dari konteks dan background seorang bernama Cak Nur. Kemudian catatan lain yang saya kira saya sih yakin dan berharap teman-teman pemirsa yang menyaksikan forum live Instagram ini juga pernah membaca dalam pidato tersebut. Boleh ya Kang Ozi ya, karena ini ini memperlihatkan betapa luar biasanya seorang Cak Nur. Beliau juga misalnya menceritakan di pidatonya itu ketika misalnya Buya Hamka meminta izin kepada Kiai Haji Agus Salim ingin belajar di Timur Tengah. Kemudian Kiai Haji Agus Salim mengatakan, ngapain kamu belajar di sana? Udah cukup di sini, di Indonesia. Indonesia memberikan banyak kesempatan, karena pemikiran-pemikiran juga banyak
bisa diserap, kemudian bisa dipercakapkan satu sama lain. Nah, itu yang kedua dari hal yang menarik dari pidato beliau. Yang ketiga, ini soal nilai dasar perjuangan. Saya dulu sempat kalau dulu saya baca buku biografi Gus Dur itu pas kuliah, itu kan selalu yang menarik itu Gus Dur di usia SMP sudah baca Das Kapital gitu ya. Kemudian sudah rajin membaca karya-karya Walter Benjamin, kemudian Horkheimer dan lain sebagainya. Nah, seorang Cak Nur, ini khusus bagi teman-teman HMI, saya kira bagi adik-adik atau kader HMI, kata nilai dasar itu kan sebenarnya diambil dari buah dari kosmopolitanisme seorang Cak Nur yang tidak menutup diri dari perkenalan atau perjumpaan dengan pemikiran-pemikiran Barat sekalipun, bahkan dari kubu sosialisme ya. Jadi beliau mengutip, saya ini menentukan kata atau judul nilai dasar itu mengadopsi buku The Fundamental Value and the Basic Demand of Democrat Socialism yang ditulis oleh Willie Acker. Ada nilai dasar. Kemudian dari mana kata perjuangan? Dari manifesto perjuangannya Syahrir. Dua-duanya tokoh sosialisme kan. Yang pertama Willie Acker dari sang ideolog dari partai Sosialis Demokrat Jerman. Kemudian Sultan Syahrir sebagaimana kita kenal itu Partai Sosialis Indonesia. Jadi nilai dasar perjuangan gitu. Jadi manifesto perjuangan kita kan, buku biru itu. Nah, itu saya lagi-lagi dulu membayangkan ini Cak Nur usia di tahun 69 ketika membawa risalah itu ke Kongres HMI ke-9 di Malang. Saya kira saya lagi-lagi membayangkan nih Kang Ozi, bagaimana diskursus suasana intelektualisme teman-teman mahasiswa atau masyarakat di era itu. Meskipun sebetulnya diskursus itu kan jauh sebelumnya juga sudah terjadi kan di era Sultan Syahrir, Soekarno dan Hatta. Jadi perdebatan atau kontestasi atau diskusi yang sangat ideologis itu udah biasa kan. Tapi saya membayangkan tadi jadi semacam kontradiksi di dalam pemikiran Cak Nur. Satu sisi beliau mengkritik terhadap dunia pesantren yang dianggap tidak peka terhadap kemajuan zaman, dalam hal ini adalah modernisme. Tetapi pada saat yang sama justru Cak Nur seorang santri yang punya background santri itu sedang melakukan atau mengalami proses-proses kosmopolit yang luar biasa kan. Dia berinteraksi satu sama lain dengan tokoh-tokoh yang jauh di luar teritorial Indonesia. Nah, kalau kita juga perlu catat, sebetulnya ini juga hal yang biasa di dunia pesantren kan Kang Ozi. Ya. Seorang Kiai Wahab Hasbullah di usia yang masih muda diutus untuk menjadi delegasi Muslim di Indonesia di Komite Hijaz. Itu berhadapan langsung dengan Raja Arab. Artinya pesantren ini kan saya kira ini teks yang menarik ya, teks yang menarik untuk menjadi karena bagi saya pesantren itu teks yang tidak pernah selesai untuk dipercakapkan. Saya kira sama halnya dengan seorang bernama Cak Nur. Yang keempat adalah di pidato itu juga saya senang sekali. Kebetulan saya juga salah satu penggemar novel Robinson Crusoe karya Daniel Defoe. Oke. Jadi ya Cak Nur menyinggung soal Robinson Crusoe ya. Bahkan menurut Cak Nur itu sebetulnya bukan diadopsi tapi terinspirasi oleh sebuah karya yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Nah, yang menarik dari konteks itu adalah bahwa seseorang merupakan produk kesadarannya diri sendiri. Nah, ini tema-tema tentang kesadaran ini memang selalu menjadi diksi atau pikiran yang selalu mendapat tempat di dalam pikiran Cak Nur. Saya kira ini menarik.
sama seperti ketika beliau menyinggung soal God consciousness ya, Kang Ozi ya, soal God consciousness. Jadi tasawuf dalam perspektif Cak Nur itu merupakan kesadaran ketuhanan. Nah, oleh karena itu saya kira ini yang juga menjadi muara di dalam salah satu arus pemikiran Cak Nur, selain hal-hal yang kemarin dibincangkan oleh Mas Isnur, kemudian Ibu Lis Markus dan seterusnya. Ini adalah soal institusi keluarga. Cak Nur memberikan stressing point yang cukup besar, menempatkan institusi keluarga sebagai institusi penting, sebagai avangarda untuk melakukan pembinaan akhlak terhadap anak. Betul. Karena bagi Cak Nur, di era Cak Nur menulis tentu saja, beliau melihat fenomena institusi keluarga itu menjadi sebuah ruang yang tidak memberikan keadilan bagi anggota keluarganya. Atau kita tafsirkan dalam konteks relasi antar manusia itu sebagai relasi patron-klien, patron clientization atau inferior superior ya. Jadi anak diposisikan sebagai subordinat. Nah, Cak Nur mengharapkan bahwa bagian dari konteks pendidikan akhlak tasawuf yang muncul atau diajarkan di dalam Islam justru keluarga harus menjadi ruang yang nyaman bagi anggota semuanya, tidak terkecuali ayah ibu selaku dua sosok yang menjadi tokoh penting di dalam institusi keluarga. Nah, Cak Nur menghendaki justru institusi keluarga lah yang menjadi avangarda untuk melakukan pembinaan akhlak kepada anak, karena anak nanti yang akan melakukan proses regenerasi manusia Indonesia di masa mendatang. Nah, yang menarik dari uraian tersebut, saya kira justru kenapa Cak Nur justru kemudian tidak meletakkan konteks pendidikan pesantren dalam percakapan soal pembinaan akhlak anak. Nah, jadi justru menempatkan institusi keluarga dulu yang pertama. Saya kira ini juga percakapan yang umum di dunia kita kan. Sama seperti perbincangan mengenai model pendidikan perdamaian, di mana sih perlu dimulai? Ya keluarga, ya kan. Tokoh-tokoh kita yang penggerak interfaith atau kebebasan beragama selalu kan menyinggung selain posisi negara harus hadir, posisi civil society harus hadir, tapi ada institusi atau kantong terpenting yang harus menjadi avangarda di dalam pembinaan pendidikan perdamaian, yaitu keluarga. Ya. Nah, saya kira dalam konteks pendidikan anak juga itu catatan penting yang saya ingin sampaikan di forum ini, Kang Ozi, karena saya kira di dunia pesantren juga sebagaimana kita pernah dan selalu pelajari kan, Kang Ozi, keluarga juga kan disebut di dalam dalil-dalil wa anfusakum wa ahlikum nar ya. Dan itu juga saya kira betapa Cak Nur tidak pernah melepaskan diri beliau itu dari tadi seperti yang Profesor Komarudin Hidayat sampaikan. Cak Nur punya akses yang kuat terhadap hazanah intelektualisme Islam, baik Quran hadis maupun Turat, tapi juga beliau menerima diri, membuka diri untuk mempercakapkan atau menghadirkan hal-hal yang bersifat modernisme. Tapi modernisme yang selama ini disalahpahami oleh orang ini kan modernisme Cak Nur ini sekularisme kan. Padahal sesungguhnya Cak Nur ingin memberikan tekanan bahwa modernisme yang beliau maksud adalah rasionalisasi. Okay. Saya kira ini yang gagasan yang selalu diusung oleh beliau. Okay. Saya kira itu Kang Ozi. Terima kasih. Banyak sekali lalu lintas informasi yang padat saya kira dari pembacaan Kang Ubed terhadap Cak Nur. Dan yang paling penting adalah sebetulnya tadi dibilang dari Benih-Benih Pesantren atau beberapa karya yang lain, itu akan Cak Nur melontarkan kritik yang bolehlah kita bilang kritik yang sangat keras, tetapi memang maksudnya persis bukan untuk menjatuhkan pesantren, tapi memang
memberikan arah atau memberikan semacam pembaruan di dalam pesantren itu untuk untuk bisa bersaing, katakan begitu, untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah luar, karena bagaimanapun juga kan pesantren punya keistimewaan, mereka bisa dididik selama 24 jam. Jadi santri-santrinya itu mesti bisa lebih bersaing dari yang jadi kira-kira begitu. Dan terutama juga soal soal penanaman khazanah klasik di dalam pesantren itu harus lebih unggul ketimbang yang lain, karena ya persis di situ keunggulan pesantren dan lain sebagainya. Memang belakangan itu banyak sekali pesantren yang mulai melakukan adaptasi dengan dengan ilmu-ilmu terapan, ada SMA, ada SMU, dan saya kira itu soal bagian dari perkembangan yang mutakhir sekarang ini. Saya ingin ingin ada titipan pertanyaan ini, ada banyak sekali Kang Ubed. Oke, yang pertama kita ambil dari Kang Irfan ya, Irfan Muhammad. Ini soal bagaimana pandangan Anda tentang sanad keilmuan Cak Nur dalam pandangan relasi dengan sanad NU. Nah, ini maksudnya gimana? Iya. Baik. Iya, Kang Ozi, saya kira isnad keilmuan di dalam tradisi pesantren, khususnya pesantren Nahdlatul Ulama, saya kira saya kira kalau pertanyaannya sejauh mana sanad atau isnad keilmuan seorang Cak Nur di dalam konteks dunia pesantren, saya kira tadi di awal saya sudah sampaikan Cak Nur ini semasa kecil dididik oleh seorang ayah yang punya background pesantren, meskipun tidak tinggal dan mukim di pesantren seperti yang dilakukan oleh para kiai di lingkungan NU. Tetapi yang perlu dicatat, Kiai Abdul Majid ini kan murid dari Syekh Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang secara isnad keilmuan saya kira semua ulama-ulama di Indonesia mengakui keilmuan beliau, bahkan beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Saya kira itu sebuah fakta sosial. Artinya sanad keilmuan Cak Nur jelas teruji karena beliau belajar dari ayahnya sanad keilmuannya langsung dari Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Kemudian selama di Rejoso Jombang itu dari Kiai Romli, Abah Romli ya, yang kemudian diteruskan oleh Mbah Musain Romli. Itu juga sama kan, itu isnad keilmuan itu kan kepada siapa seorang santri belajar, meskipun dalam perjalanannya Cak Nur kan mengakui kan Kang Ozi bahwa saya nggak betah di Rejoso karena dibully. Tapi bagi saya itu konteksnya adalah Cak Nur tidak siap. Ya, Cak Nur seorang anak remaja, saya kira akan dialami oleh remaja yang lain di usia yang sama. Belum tentu siap untuk mengalami perundungan. Meskipun konteksnya pada saat itu saya juga masih saya kira ini sejarah ini juga perlu tidak sekedar dibaca ulang Kang Ozi, tapi juga perlu ada second opinion. Apakah sekuat itu santri-santri masuk dalam percakapan soal pertarungan ideologi dan politik Masumi dan NU? Meskipun tentu yang penting kita sampaikan adalah ini bukan berarti kita mengundermine seorang remaja tidak mungkin memiliki persepsi terhadap urusan-urusan politik. Artinya manusia sebagai manusia, meskipun kategori usia remaja, sangat mungkin mereka juga punya kesadaran untuk mengakses atau menerima informasi terkait politik. Jadi soal isnad keilmuan, saya kira dari Kiai Dahlan juga kan yang ahli tafsir, ahli Quran, Cak Nur juga belajar kepada beliau. Artinya itu yang saya bilang di awal kepada Kang Ozi dan teman-teman, jangan lepaskan sosok Cak Nur dari konteks pesantren. Jangan cabut sosok Cak Nur dari akar pesantren, karena pesantren itu adalah teks yang tidak bisa hilang dari konteks kehidupan Cak Nur. Baik itu
perjalanan intelektualnya maupun perjalanan rohaninya. Ya. Kang Ubed, Ya. Jadi gini, ini pertanyaan dari orang yang sama. Jadi sosok Cak Nur itu kan adalah contoh ideal santri yang excellent ya, yang far excellent. Jadi terkait wawasan keilmuan yang tadi disebut, terutama karena Cak Nur lahir dari pesantren modern, lalu belakangan itu kan muncul bahwa pesantren modern kerap melahirkan sebagian besar santrinya cenderung eksklusif dan cenderung nganan. Apakah ada yang salah dari pesantren, dari pendidikan pesantren? Saya kira ini sebetulnya diskursus ini juga sejak 1 dekade ke belakang juga terjadi ya, Kang Ozi. Ada seolah mempersoalkan atau mempertanyakan santri-santri yang alumni pesantren Al-Halafi, yang bisa kita sebut mungkin tidak perlu kita sebut ya pesantrennya apa. Dianggap sebagai produk-produk pesantren tersebut kemudian menjadi sosok-sosok yang eksklusif. Bahkan di era menguatnya politik identitas kemarin, saya kira juga ini juga menjadi hal yang menarik kan sebetulnya. Meskipun saya tidak ingin bermaksud mengatakan bahwa produk pesantren tertentu ikut dalam pusaran menguatnya politik identitas, tidak. Tapi satu hal, Kang Uzi, yang selalu menjadi khas dari dunia pesantren yang selama ini dianggap sebagai pesantren tradisional, itu pesantren ini kan sejatinya pada saat didirikan oleh para kiai, dia tidak pernah membangun tembok pesantrennya terpisah dari komunitas masyarakat di sekitarnya. Betul. Karena masyarakat bagi dunia pesantren adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan dari denyut nadi kehidupan pesantren. Nah, itu yang sesungguhnya menjadi ciri khas dari pesantren yang selama ini didirikan, dikelola, dan diampu oleh para kiai sepuh dan para kiai yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Meskipun dalam perkembangannya, saya kira kita juga tidak perlu menutup mata, ada pesantren-pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama yang mulai membangun tembok, membangun jarak dengan masyarakat. Padahal masyarakat itu kan kalau melihat atau membaca sejarah berdirinya pesantren, itu baik dari pesantren Tebu Ireng, kemudian pesantren Buntet dan lain sebagainya, itu kiai-kiai itu kan selalu memulai santrinya dari jumlah yang sangat minim, 3 orang, 5 orang, ya. Bahkan pesantren Tebu Ireng tuh kalau tidak salah dimulai dari 5 orang. Pesantren Pagentongan misalnya Abah Falak dulu santrinya cuma 3 orang malah. Tapi kemudian justru dukungan kuat itu dari masyarakat di sekitarnya. Maka kemudian yang menjadi khas dari, saya kira ini juga akan menjadi catatan berharga bagi percakapan-percakapan tentang pesantren khususnya di lingkungan Nahdien. Jadi saya tidak ingin berpretensi, Kang Ozi, dari pertanyaan Kang Ozi tadi, kenapa pesantren yang terbilang modern melahirkan santri-santri atau alumni yang cenderung eksklusif. Ya. Saya belum pada kesimpulan apapun soal itu. Ya. Itu pertanyaan dari Kang Irfan. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari Dinpul. Ini namanya @Dinpul. Selain nilai-nilai keislaman yang dituangkan di dalam NDP HMI, ada tidak tawaran nilai yang sama ditawarkan kepada dunia pesantren oleh Cak Nur? Saya kira Cak Nur dalam bilik-bilik pesantren sebetulnya kritik-kritiknya itu kan bisa dibaca dengan sangat lugas ya. Pertama soal pesantren dianggap tidak peka terhadap perkembangan modernitas. Meskipun di saat yang sama pesantren bisa melakukan apologetisme ya, jawaban apologetik tadi soal kaidah usul fikih tadi, al-muhafazatu ala qadimi sholih wa al-fibil jadidil aslah. Karena di perkembangan kemudian di pesantren-pesantren lingkungan Nahdien di lingkungan Nahdlatul Ulama,
pesantren mulai mengadopsi sistem madrasah. Jadi mulai memiliki unit madrasah, kemudian kurikulumnya ada pengajaran ilmu matematika, fisika dan lain sebagainya. Dan itu yang salah satu yang dikritik oleh Cak Nur kan, Kang Ozi. Kenapa pesantren tidak mengadopsi atau menginsert teori-teori ilmu-ilmu terapan, kemudian ilmu-ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Jadi tawaran ke dunia pesantren sebetulnya nggak ada, Kang Dinku. Tapi yang justru menurut saya ini soal NDP dan pesantren nih, Kang Ozi. Kalau kita simak bagian-bagian yang disebutkan di dalam NDP HMI oleh Cak Nur itu pertama dasar kepercayaan, kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan, ikhtiar dan takdir, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, kemudian keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Saya kira itu kan percakapan yang juga terjadi di dunia pesantren kan. Di dunia pesantren juga terjadi percakapan itu. Bagaimana misalnya keadilan sosial atau keadilan ekonomi diperjuangkan oleh dunia pesantren, meskipun saya tidak ingin mengklaim itu dilakukan secara keseluruhan oleh dunia pesantren. Karena pesantren juga bagi saya kira bagi kita semua adalah entitas yang tidak boleh menutup diri untuk dikritik orang. Jadi untuk mendapatkan masukan dari halayak. Saya kira itu juga penting. Nah, oleh karena itu jadi nilai-nilai dasar perjuangan yang menjadi risalah pemikiran Cak Nur dan dua temannya tersebut itu kan sebenarnya percakapan yang juga dipercakapkan menurut saya, Kang Ozi, ya, soal dasar kepercayaan itu kan tauhid, ada kalam, ya, kemudian kemanusiaan, soal ibadah sosial, soal muamalah, kemudian ketuhanan yang Maha Esa dan peri kemanusiaan, kemudian ikhtiar dan takdir. Itu ikhtiar juga kan percakapan kita kan di dunia pesantren. Ya yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kan soal effort, soal ikhtiar, dan itu kan etos yang juga selama ini dipegang oleh kalangan muslim pada umumnya. Saya kira tidak hanya pesantren tapi juga muslim secara luas. Iya, jadi saya kira apa yang dilahirkan Cak Nur di dalam konteks naskah NDP itu juga kan bagian dari backyardnya dia, latar belakang keilmuan yang didapat dari mulai dari Rojoso sampai di Gontor. Jadi memang itu bagian dari pengalaman yang kemudian dituliskan. Jadi soal prinsip-prinsip tadi yang dibilang soal keyakinan, kemudian soal kemanusiaan, soal amal saleh dan segala macam, ikhtiar, sampai soal prinsip-prinsip itu kan sebetulnya ya sudah ada di dalam pikiran-pikiran Cak Nur yang itu diperoleh dari kehidupan pesantren. Yeah. Artinya seperti yang tadi disinggung sebelumnya, soal pesantren juga kan tidak boleh dia harus menjadi semacam berhubungan dengan masyarakat di sekitar. Jadi tidak boleh, yang tadi Kang Ubed bilang, tidak boleh membangun semacam tembok lah gitu ya, sebagai pemisah. Artinya karena pesantren juga boleh dibilang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, itu biasa dan di mana-mana terjadi seperti itu. Ada kontribusi pesantren, ada kontribusi santri. Jadi kalau dalam konteks ilmuwan misalnya, orang-orang seperti Cak Nur, Gus Dur, Ahmad Wahid tadi yang disebut itu kan orang-orang yang mungkin ada Buya Syafi'i dan Muslim Abdurrahman. Saya kira orang-orang yang malah melintang, yang punya pergaulan dengan dunia luas, dan kemudian ya ini santri gitu loh yang dibayangkan. Jadi dan belakangan juga saya kira di Indonesia santri-santri juga sudah mulai banyak berkecimpung di dunia. Di belahan dunia, maksudnya di berbagai lini kehidupan, ada mulai di politik. Kita hitung jumlahnya banyak sekali orang santri yang masuk dunia politik. Di kantor-kantor, kemudian jadi mereka sebenarnya bisa mewarnai kehidupan masyarakat lebih bisa memberikan tuntunan sebetulnya, memberikan arah sebetulnya, memberikan perubahan atas dasar kesantrian mereka. Ini ada sebelum menutup ini ada satu pertanyaan lagi, satu aja, pendek aja, Kang Ubed.
dari Muhammad Sulhan Askandar. Masukan saya untuk ini masukan saya untuk pesantren, kenapa pesantren itu meskipun umumnya lokasinya di desa, kok belum ada yang mengembangkan pendidikan pertanian selain ilmu agama, padahal potensi untuk pengembangannya sangat besar. Silakan. Ya. Sambil menutup. Ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya pesantren-pesantren mulai mengembangkan apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Salah satunya misalnya di Bogor itu pesantren Al-Falah, itu yang didirikan oleh Kiai Haji Soleh Iskandar. Dan di Lalah kebetulan pesantren Al-Falah ini salah satu pesantren yang diteliti oleh Cak Nur nih, Kak Ozi. Jadi Kiai Soleh Iskandar ini adalah perjuangan di era-era tahun 45. Beliau juga di Laskar Hizbullah, dan pesantren yang didirikan itu adalah berbasis agro, dan itu satu dari beberapa pesantren di Indonesia, baik di lingkungan NU, saya kira di Muhammadiyah dan lain sebagainya juga mulai mengembangkan. Ya. Ya. Oke, Kang Ubed, kita sudah sampai jam 4.55, jadi mohon maaf waktunya sudah habis. Oh iya. Sangat terbatas. Jadi terima kasih, perbincangan yang sangat menarik. Ada banyak insight, saya kira informasi yang menarik tentang Cak Nur, dan terutama di dunia pesantren ya. Jadi semacam pergumulannya dan kontestasi bagaimana pesantren bisa melahirkan kader-kader terbaik, dan kemudian juga pada saat yang sama mereka bisa menaikkan martabatnya di dunia di Indonesia. Saya kira itu yang bisa kita dapat pada sore hari ini, dan terima kasih.